kalau mulai kepikir aku akan rilis musik sebagai seorang artis karya original itu mulai. Kalau saya sendiri actually dari SD. Kalau kayak music production gitu, kayak ke arah pop gitu, dan mau keluarin album. Actually, I found this. It's actually quite funny. Kayaknya 11 atau 12 tahun. Jadi ini old account saya. If you can Instagram, dan ini Stop Bullying Fearless an album. Ini 11 tahun. Jadi itu saya udah mau keluarin musik, tapi nggak kejadian karena saya belum bisa. Tapi umur 13 tahun saya udah belajar garage band. Kayak kita harus belajar dance di sekolah, dan saya kayak bikin remix kecil untuk dance-nya pakai garage band, but it wasn't really good. Jadi itu saya mulai expose dengan kayak music production dan keluarin pop music kayak dari SD. Kami berdua juga baru bahas ini kemarin sih. Berdua kita kayak Kak Aya dari waktu sekolah juga udah mulai terjun ke dunia production gitu. Karena apa-apa waktu ini pun dikasih tugas sekolah sebenarnya bisa aja ditulis simple cepat. Dia mau I wanna make a full production, aku mau film sendiri, aku mau bikin soundtracknya, aku mau bikin scriptnya gitu. Jadi I think kita sebenarnya dari waktu kecil udah senang banget sama production, jadi sampai sekarang mungkin ke bawah gitu. SD guys. Teknologi untuk produksi musik di rumah itu zaman-zaman kalian remaja sudah mulai muncul dan sudah mencapai konsumer itu sudah sampai. Kalau Lala sebagai musisi bikin karyanya, apakah terpengaruh ayah atau punya jalur sendiri? Sebenarnya kami berdua dari waktu kecil, mungkin even sebelum SD kita udah mengalami fase masing-masing. Jadi kayak lebih ke suka bikin production. Kalau saya anaknya galau dari dulu. Jadi dikit-dikit puisi, dikit-dikit kenapa hari ini bla 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 diary, lirik kayak puisi. Dan kadang-kadang kalau ada English assignment saya suka bikin puisi. Terus kadang-kadang ditanya kenapa sama guru, kamu kenapa nak, kamu kenapa hidupnya? And I would just be like, enggak, puisi aja, nilai bagus jadinya. Jadi orang galau tuh nilai bagus ternyata. Iya gitu. Jadi it started with cara saya menghadapi perasaan saya, terus bisa jadi karir gitu. Oke, jadi sampai sekarang pun mereka di Alien Child bagi tugasnya Ayah cenderung produksi dan aransemen, Lala bikin lirik dan melodinya juga biasanya. Melodinya biasanya berdua, karena itu something that we can agree on gitu. Itu sesuatu yang kita bisa work together on gitu. Tapi kalau lirik emang Lala jagonya. Kalau saya teorinya begini, dia lebih otak kiri otak kanan gimana ya tuh, as in she has more of the like technical genius brain, dia bisa ambil yang smart itu, dan saya lebih ke emosional, jadi smart emosional jadi satu karya yang lengkap gitu.